Cerita time loop atau time travel selalu jadi salah satu alur favoritku. Ada banyak momen dalam cerita seperti itu yang terasa kuat secara emosional, sampai kita ikut tenggelam dan mikir, kalau aku terjebak di situ, apa yang bisa aku lakukan? Kadang cerita bikin kita ikut stres, ikut sedih, atau ikut nyari cara keluar dari loop itu sendiri. Memang ada juga orang yang bilang genre ini bikin bosan, soalnya terlihat seperti nonton episode yang terus berulang. Atau kadang kita ikut kesal karena keputusan karakter di dalamnya. Tapi walaupun begitu, time loop tetap punya daya tarik tersendiri, ya kan? Ada sesuatu yang selalu membuatnya menarik untuk diikuti. Halo, balik lagi bareng saya Ardio di channel Guest G03. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin gak kalian sangka, yaitu time loop itu menarik. Iya, topik ini lumayan jauh dari pembahasan kita biasanya, tapi justru itu yang bikin seru. Sekalian juga, aku mau kasih tahu kalau kayaknya aku bakal berhenti bikin video short. Mulai sekarang aku bakal coba fokus ke video panjang. Kalau ada waktu luang, tentu saja agak egois sih. Tapi ya begitulah, aku pengen bikin konten yang benar-benar aku nikmati. Nah, sedikit cerita lagi sebelum masuk ke pembahasan ya. Aku baru sadar kalau ternyata aku suka banget sama cerita time loop. Entah kenapa, genre ini selalu terasa menarik buat aku. Makanya judul video ini juga begitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu time loop? Secara sederhana, time loop adalah kondisi ketika seorang karakter terus mengulang garis waktu yang sama. Setiap kali waktu berputar kembali, si karakter diberi kesempatan baru untuk memperbaiki keputusan, menghadapi trauma, atau mencoba mengubah hasil yang sebelumnya gagal. Karena itu, penulis sering memakai konsep time loop untuk mengeksplorasi emosi, konsekuensi, dan perkembangan karakter secara lebih dalam. Time loop sendiri punya beberapa jenis. 1. Full loop. Waktu kembali ke titik paling awal, dan semua kejadian dimulai dari nol lagi. Karakter harus mengulang seluruh alur sambil membawa ingatan dari loop sebelumnya. 2. Partial loop. Tidak semua waktu reset, hanya momen tertentu yang diulang. Biasanya titik paling penting dalam cerita. Ini membuat karakter fokus pada satu masalah atau satu kejadian yang harus diperbaiki. 3. Death based loop. Jenis loop yang aktif ketika karakter mati. Begitu ia tewas, waktu otomatis kembali ke titik tertentu. Tipe ini sering dipakai untuk memperlihatkan tekanan mental dan ketakutan yang makin menumpuk setiap kali si karakter menghadapi kematian. Pada akhirnya, time loop bukan cuma tentang mengulang waktu, tapi bagaimana setiap pengulangan mengubah cara karakter melihat dunia, dirinya, dan keputusan yang harus ia ambil. Kenapa time loop efektif dalam cerita? Time loop bekerja dengan baik karena konsep ini langsung menyentuh sisi emosional dan psikologis seorang karakter. Ada beberapa alasan kenapa formula ini sering terasa kuat. 1. Tekanan psikologis yang nyata. Bayangkan harus mengulang momen yang sama berkali-kali, sementara hanya kamu yang sadar bahwa semuanya terulang. Lama-kelamaan, tekanan itu akan menggerogoti mental siapapun. Rasa jenuh, takut, bahkan muak bisa muncul, dan itu membuka peluang untuk memperlihatkan sisi rapuh karakter yang secara lebih dalam. 2. Perkembangan menuju keputusasaan atau harapan. Setelah melalui banyak loop, karakter biasanya sampai pada titik ekstrim. Ia bisa jatuh ke keputusasaan, merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, atau sebaliknya, ia memilih bertahan dan berubah menjadi simbol harapan, seseorang yang berusaha mengalahkan takdir dengan segala cara. Dua jalur ini sama-sama menarik untuk dieksplorasi. 3. Kesempatan menunjukkan sisi manusia yang jarang terlihat. Dalam setiap pengulangan, karakter belajar banyak hal. Tidak hanya hal besar, tapi juga detail kecil yang sering dianggap remeh. Mereka tahu bagaimana mencegah tragedi tertentu atau memahami emosi orang lain lebih dalam. Hal-hal kecil itu membuat karakter menjadi lebih hati-hati, lebih sensitif, dan kadang tumbuh trauma baru yang berbentuk dari pengalaman berulang. 4. Konflik moral yang berat. Time loop sering memaksa karakter mempertanyakan batas moral mereka sendiri. Berapa banyak yang harus dikorbankan demi keluar dari loop? Apakah mereka harus mengorbankan perasaan orang lain? Atau justru menolak mengorbankan siapapun meski risikonya besar? Pilihan itu bisa membawa cerita ke arah good ending yang diraih dengan susah payah, atau bad ending yang menjadi konsekuensi dari keputusan mereka. Beberapa cerita yang berbasis time loop. Nah, sekarang masuk ke bagian yang bikin aku ingin bahas topik ini. Beberapa cerita time loop yang pernah aku tonton, dan menurutku cukup kuat untuk dijadikan alasan kenapa time loop itu menarik. Ada yang dari anime, ada juga dari cerita lain yang pernah aku lihat.
Pertama ada ReZero. Kalau dengar soal time loop, nama Subaru pasti langsung muncul. Seorang pemuda yang biasanya terjebak dalam siklus return by death, membuatnya mengulang hidup setiap kali ia mati. Dari sanalah cerita berkembang. Subaru yang awalnya punya sindrom pahlawan pelan-pelan belajar merendah, belajar dari kesalahan, dan tetap menjaga moralnya. Banyak orang melihat Subaru sebagai sosok yang penuh strategi dan keberanian. Padahal kenyataannya, ia sudah jatuh berkali-kali dan terluka berkali-kali, sampai akhirnya paham siapa dirinya sebenarnya. Itulah yang membuat perjalanan Subaru terasa kuat dan manusiawi. Perjalanan panjang itu membuat OKB berubah dari karakter yang lebay menjadi seorang yang berani menantang takdir. Dan ya, aku sangat merekomendasikan anime ini. 3. Erased. Cerita ini lebih sederhana, tapi tetap kuat. Loopnya tidak banyak, tapi cukup untuk membuat karakter utama kembali ke masa kecil demi mencegah tragedi yang akan merusak masa depan beberapa orang. Butterfly Effect yang kecil tapi penuh emosi jadi inti dari cerita ini. Selain 3 itu, masih banyak cerita time loop lain yang menarik. Summertime Rindar memiliki konsep loop yang mirip dengan ReZero dengan nuansa misteri dan aksi yang lebih padat. Ada juga kemampuan Suzuki Otsuka dari anime Charlotte yang memberi nuansa perjalanan waktu dengan beban moral besar. Di Indonesia pun ada cerita bertema serupa, seperti Sore, Istri dari Masa Depan, meski bentuknya lebih ke time travel daripada loop penuh. Dan tentu saja, kalau bicara tentang Undertale AU, kita sering bahas Dust Tale dan Undertale Something New, yang punya konsep pengulangan dan konsekuensi waktu yang mirip dengan dinamika time loop. Kesamaan pola dalam cerita time loop. Banyak cerita time loop, meskipun berbeda genre dan nuansa, biasanya punya pola yang mirip. Hampir selalu ada satu kejadian besar yang memicu loop, kematian, tragedi yang tak bisa dicegah, atau momen ketika karakter utama secara tidak sengaja dilempar kembali ke masa lalu. Dari titik itu mereka mulai menyadari kalau mereka terjebak di siklus waktu yang sama. 2 pemicu ini paling sering muncul. Pertama, menolak takdir. Karakter berusaha mencegah sesuatu yang sudah ditentukan terjadi, dan loop muncul sebagai konsekuensinya. Kedua, menghadapi kejadian traumatis. Kematian teman, dunia runtuh, atau keputusan yang gagal. Loop jadi kesempatan kedua, tapi juga hukuman yang tak ada akhirnya. Karakter utama time loop juga hampir selalu mengalami hal yang sama. Perlahan rusak secara emosional, mereka menumpuk luka dari setiap percobaan. Sementara di dunia sekitar mereka tetap berjalan normal. Ini sering bikin penonton merinding melihat seseorang menahan segalanya sendirian akhirnya meledak atau runtuh. Contohnya Subaru di ReZero. Sebelum berhasil membimbing semua orang mengalahkan Paus Putih, ia sudah jatuh berkali-kali. Ia sempat benar-benar hancur, merasa tidak berguna, dan kecewa karena perasaannya ke Emilia ditolak mentah-mentah. Momen ketika ia bangkit lagi justru terasa kuat karena kita tahu berapa banyak loop yang ia jalani untuk sampai di titik itu. Dan biasanya, loop terakhir adalah yang paling berat. Bukan cuma karena tantangannya makin besar, tapi juga karena masa depan makin tidak terduga. Tidak ada lagi pola yang sama. Semua bisa berubah hanya karena satu keputusan kecil. Ini yang membuat loop terakhir terasa seperti ujian akhir. Uniknya, karakter yang sering mendapatkan time loop biasanya memang orang yang cerdas atau bijak. Mereka belajar cepat, menyesuaikan diri, dan paham cara memanfaatkan setiap pengulangan. Tapi tetap saja, tidak peduli seberapa pintar mereka, tekanan mentalnya selalu jadi bagian tersulit yang harus dihadapi. Jadi kesimpulannya, cerita time loop bukan sekedar trik naratif. Tema ini sering dipakai untuk membongkar sisi terdalam manusia, karena pada dasarnya manusia rapuh. Mereka membawa perasaan, pengalaman, dan luka yang tidak hilang begitu saja. Bahkan orang yang pintar atau bijak tetap bisa roboh saat menghadapi takdir yang berat. Itu sebabnya cerita time loop terasa kuat secara emosional. Kita melihat seorang tokoh yang berjuang melawan sesuatu yang tidak bisa dilawan orang biasa. Waktu, kematian, dan kebetulan. Mereka mengulang hari yang sama lagi dan lagi, sambil membawa memori yang terus menumpuk. Ketika mereka jatuh, tak ada yang memahami alasannya. Bagi orang lain, si tokoh hanya terlihat melakukan hal kecil, padahal ia sudah mencoba puluhan kali sebelumnya. Saat karakter akhirnya meluapkan emosi, entah menangis, marah, atau runtuh, momen itu sering terasa canggung sekaligus memuaskan. Kadang kita berpikir, baru gitu aja sudah berat. Padahal bagi mereka itu adalah akumulasi dari segala kegagalan yang harus mereka tanggung sendirian. Dari cerita-cerita ini, kita belajar bahwa hidup berjalan maju. Meski seorang masih terjebak dengan masa lalu atau mencoba memperbaiki kesalahan lama, manusia ingin diakui. Meski tidak selalu butuh pujian, namun seringkali perasaan itu dianggap remeh.
Akhirnya, meskipun banyak cerita time loop memakai pola yang sama, emosi yang dibangun bisa sangat berbeda. Yang membuat menarik bukan loopnya, tapi bagaimana tokoh utama berjuang melawan takdir, memikul beban sendirian, dan mencoba keluar dari siklus yang mengikis diri mereka sedikit demi sedikit. Jadi itulah pembahasan kita soal time loop. Kalau kalian suka cerita dengan nuansa kayak begini, cerita apa yang kalian nikmati? Dan kalau ada momen favorit, coba cerita juga di bagian yang mana. Kalau aku pribadi, salah satu momen terbaik ada di anime Steins Gate, tepatnya di episode 22. Saat itu Okabe akhirnya melepaskan semuanya. Ia bilang kalau perjuangannya melawan waktu itu seperti Ragnarok, dan ia menyatakan dirinya sebagai pemenang sambil membuang semua jejak mesin waktunya. Di permukaan, momen itu kelihatan tenang, tapi dari ekspresi dan suara Okabe, jelas lagi menahan nangis. Ia sudah mencoba segala cara, mengulang hari berkali-kali, dan harus kehilangan seseorang di antara garis waktu itu. Lalu ada kalimat Mayuri yang menohok. Okari, mauいいんだよ。何を俺は今華麗なる勝利宣言を。もうその口調続けなくてもいいんだよ。マユシーはもう大丈夫だから。オカリンはオカリンのために泣いてもいいんだよ。 Maksud Mayuri sebenarnya sederhana, tapi buat kita yang mengikuti semua sejak awal, rasanya dalam banget. Semua teriakan, usaha, dan putus asa Okabe sejak loop pertama benar-benar terbayar di sini. Dan sedikit tambahan, orang yang suka tema kayak gini biasanya tipe orang yang sering mikir, coba waktu itu aku begini, atau andaikan aku bisa memperbaiki masa lalu. Kadang susah move on, kadang kebanyakan mikir kemungkinan masa depan, termasuk aku sendiri. Kalau kalian suka videonya, boleh like dan komentar. Jangan lupa subscribe, dan kalau mau dukung lebih jauh, kalian bisa shower lewat link di deskripsi. Jaga kesehatan kalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Ardio. Adios.